pertama itu A, yang kedua B, yang ketiga AB, yang keempat O. Antibodinya masing-masing. Seperti yang saya sebutkan tadi, golongan darah A itu dia mempunyai antibodi yang faktor N seperti apa ya? Saya Antibodi lah Pak. Antibodi Pak. Dari 4 kali pertemuan hanya lebih bagus yang ini. Terus juga kekurangannya itu kayak di waktu penampilan video itu jangan hanya kayak tetap di satu tempat dulu, kayak mungkin jalan-jalan di sekitar menguasai kelas gitu Pak. Tapi sebenarnya udah bagus Pak. Kalau menurut kamu penampilannya bagaimana dari yang kemarin-kemarin? mungkin saya merasa yang lumayan ini yang lumayan bagus itu pas RPT ke ini Pak, jantung walaupun Yang kamu gambar di orang tulis ya, nah, karena itu ya itu bagus ya. Oke ya. Tapi menurut saya ini dia tidak buru-buru, ya. Nggak duduk aja di sini ya. Jadi sebenarnya ketika video itu ditampilkan supaya kamu kelihatan keren, kamu agak ke belakang situ, ya kamu ke belakang sambil lihat begini. Coba amati video gitu. Videonya terlalu lama, ya kan? Nggak bisa ada yang lebih cepat ya. Gitu. Tapi menurut saya sudah sangat bagus ya, nanti bisa apa? Terus latihan terus. Kamu kemarin latihan nggak di kelas ngomong? Enggak kan? Latihan ngomong sendiri. ngomong ya yang bagian resepsi aja sih Pak. Nah, sebenarnya kalau kamu latihannya full itu jadi kayak orang gila gitu, misalnya anak-anak ini apa jawabannya gitu. Kamu mikir nih, jangan anak jawabannya apa gitu. Sehingga kamu punya apa namanya kunci-kunci jawabannya yang lain. Kayak kemarin dia bilang sarapan nggak ada, ya bingung kan. Padahal coba tanya dengan pertanyaan lain, misalnya tadi malam makan apa. Ya, tapi udah luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Fis. Selanjutnya Pak Renold ya. Before we start the class, I want one of you start pray. Nah, itu biasanya fungsinya apa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengikat. Oke, benar sekali. Nah, sekarang kalian tahu nggak salah satu bagian dari tubuh kita yang hampir mirip seperti tali ini? Ada yang tahu? Nggak tahu? Tidak Pak. Nah, oke. Apa itu jaringan ikat? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, ini saat kalian berlari, lalu tidak ada tengkorak, tidak ada tulang tengkorak di kepala kalian. Apa yang akan kalian rasakan? Jadi kita sedang tertutup oleh jaringan ikat atau jaringan lemak. Karena saya nggak bisa. Biar kelihatan clean. Dan di mana jaga agar tidak berpindah-pindah. Oke. Makasih Pak. Berfungsi melindungi organ tubuh kita seperti tulang tengkorak tadi yang melindungi kepala kita bisa darah. Nah, ada yang baru tahu kan pastinya darah itu adalah salah satu dari jaringan ikat yang dimana fungsinya itu salah satunya mengangkut oksigen seperti saat tulang-tulang kita seperti tulang lengan, seperti tulang hidung ini tulang termasuk tulang rawan bisa kalian rasakan, lalu bone tulang. Nah, seluruh tulang kita ini adalah jaringan ikat. Lalu belut seperti yang sudah Pak bilang tadi juga termasuk jaringan ikat. Jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Keras nggak? Keras. Nah, jadi di sini ada tulangnya. Seperti salah satu contohnya ada paru-paru, hati dan lain-lain. Lalu cartilage. Ini tulang. Tapi nanti semuanya akan diberi kesempatan menjawab. Darah termasuk jaringan ikat karena memiliki lapisan dan lapisan epitel Pak. testis, lapisan epitel, Iya Pak. Aduh.
gestik, kontraksi ya. Nah, Tulang dengan tulang Pak. gestik, Tulang dengan tulang. tulang dengan tulang. Esther, Tulang dengan tulang Pak. Otot dengan kulit. nilai kedua. Dipesat Pak. Hadiah. Selanjutnya, contoh jaringan ikat cair adalah kelompok Esther, kelompok gestik. Oke. Otot dengan tulang. Nah, ini tunggu hadiahnya dari Bapak minggu depannya dan tulang. Oke, paling untuk pelajaran kita cukup segitu saja untuk hari ini. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita menutupnya dengan berdoa. Lumayan puas sih Pak, materinya juga udah lumayan dikuasain. Cuma untuk rambut saya tadi main mengganggu Pak. Jadi ditutupin mata terus Pak. Silakan. Nah, ya. Oke, itu aja. Iya. Bapak Audi silakan. Kalau dari saya sih udah bagus sih Pak, udah udah percaya diri lah. Terus udah kayak ada siswanya berinteraksi gitu lah Pak. Gitu. Udah bagus Pak, dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, menurut saya juga sudah luar biasa ya, sudah bagus sekali. Waktunya juga pas sekali, manajemen waktunya bagus, gak 20 menit pas sekali. Kemudian tadi mengajar juga sudah seperti bapak guru, ya kan kalau saya lihat tadi ya. Ya langsung, wah apa sih yang dibawa Pak ini? Cuma tali ya. Jaringan pengikat yang pakai tali sebagai analoginya seperti tali gitu, ya nggak apa-apa, ya kan harus suruh pegang kepala dan sebagainya. Itu kan bagus banget, itu yang saya maksud. Pembelajaran P21 itu kontekstual yang mudah dipahami oleh siswa. Kan sudah lepas kan, nah gitu misalnya, tapi laki-laki sama laki-laki, jangan perempuan sama perempuan, laki-laki sama perempuan ikat. Nah, misalnya tadi tali itu kan bisa, ya diikat tuh, cewek saja coba. Ini kan video untuk mengikat. Nah tubuh kita juga seperti tali ini, coba kalau nggak ada ikat misalnya ini dan ini kan tidak bisa mengikat. Lambung ya boleh sekali-kali ya, atau gimana cara tangan pakai lambung. Jadi ini pertemuan terakhir sebenarnya ya, tapi karena ada mana sih Alexander sama ya? Kita tadi juga katanya mau kantin. Jelas banget. Kita suruh bantu. Konversi teks tulisan tangan kita menjadi sebuah teks digital. Contoh misalkan saya mau tulis tanggal dan tanggal tunggu beberapa detik. Nah kalau sudah sesuai, kita bisa pilih cek list yang paling kanan. Kemudian kita tinggal pilih sel mana yang mau kita taruh. Contoh di sini. Ya kan, seperti itu. Thank you.
itu tinjuk dulu. Ada. Oh, nak kita sebenarnya semua kalau input proses itu. Oh ini dia. Oh itu jadi. Hilda mah. Ada ini. Karena kami minta Halo, guys. Iya. Mau kulicing. Kami sudah cantik pagi-pagi. Lihat dulu semua semut-semut itu dah semut-semut. Hi, good morning everyone. Good morning, sir. Where are you today? I'm fine. Sir, I'm good. Before we start our lesson, let's start behave. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, kami minta satu-satu untuk memimpin kita dalam doa. Baik saya dan teman-teman, sebelum kita mulai cerita dari doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami akan memulai kelas kami. Lalu Tuhan berkati kelas kami dari hari ini dari pagi sampai siang. Ada apa? Ada yang tahu kabarnya di mana? Ratna Pak. Berarti saya taruh. Anak-anak, coba kita baru saja memperhatikan video yang baru saja kita tonton. Pada video tersebut kita dapat melihat bahwa ada sebuah pohon yang ditiup kencang oleh angin, tetapi dia tidak bisa tumbang. Dia mampu berdiri tegak. Pohon ini memiliki bagian-bagian khusus yang mengangkat mengatur tubuh sehingga tetap tegak kuat sama seperti manusia yang memiliki tulang terus berbeda. Jadi manusia yang memiliki tulang tempat dari yang di mana? Oke, berarti describe their functions. What are supporting tissue? Supporting tissue are plant tissue that provide strength, support, and supaya tetap berdiri tegak dan tetap kuat. Oke, types of supporting tissue. Yang pertama kolenkima dan kedua sclerenchyma. Jadi jaringan penyongkok terdiri dari dua jenis utama, yaitu yang pertama ada jaringan, terus ada di tangkai daun. Oke, lanjut. Terus ada batang muda seledir. Terus yang ketiga ada batang muda cabai, dan yang keempat ada tangkai daun pepaya. Berikut sclerenchyma tissue, karakteristik dengan diskusi. Ini ada lembar, ini ada LS. Ini ada petunjuknya. Ini kelompok satu ya sih. Ya Pak. Ini kelompok satu. Ini ada petunjuknya juga di sini. Nanti silakan kerja dan nanti dipresentasikan. Ngerti? Iya Pak.
sosial itu sklerentin, Sitcom itu sklerentin, Livston itu valentin. Nah, yang berikut itu ada pertanyaan yang pertama, why do young still need valentin? Major and play on possibility fix and reserves. Together, this sets quality she helps remain strong, upright, and able to adapt to the environment. Oke, baik. Thank you Kak Reni. Good morning everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, sir. Hari ini siapa yang akan masuk? Hilda, sir. Hilda. Before starting out, coba Bapak mau kalian Cukup. apa dada kita saat kita bernapas. Belajar Terus gimana saat kita mengembuskan napas gimana? mengecil. Nah inilah yang akan kita pelajari. Silakan dulu anak. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini anak. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mekanisme. Yang pertama itu ada inspirasi dan ekspirasi. Oke. Mana tahap pertamanya itu diafragma kontrak atau saat inspirasi diafragma itu berkontraksi. Di sini mulai dari sini, dari diafragma, kemudian berlanjut ke otot, kemudian bergerak ke bawah sementara otot antara tulang rusuk menarik ke atas, kemudian ini rongga dalam dada kita itu membesar seperti yang telah kita demonstrasikan tadi. Saat kita bernapas, rongga diafragma di perut kita ini menurun ke bawah, lalu proses menghirup udara dan keluar dinamakan dengan proses inspirasi. oke, nah di sini Bapak telah membawa tadi alat peraga. Di sini kita nonton video bentar ya. Inspirasi terjadi ketika otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, kepala kemudian mengangkat. Bisa dilihat di sini diafragma ini tadi dia naik ke atas, naik ke bawah saat inspirasi, kemudian rongga dada kita tadi naik ke atas. Di sini tadi kita kan telah menyaksikan videonya bahwa ketika di sini ada diafragma, kemudian saat diafragma kita berkontraksi ke bawah, tulang di dada kita ini berkontraksi sehingga naik ke atas begini. Seumpama ini kan turun ke bawah, lalu di sini naik ke atas gini. Itu yang disebut dengan inspirasi. Kemudian ketika diafragma ini tadi naik ke atas, ini turun, rongga dada tadi turun. Itu yang disebut dengan expiration atau ekspirasi. Untuk berkontraksi saat kontraksi mengontrol langsung volume rongga dada kita. Kemudian intercostal muscles between the ribs, they help expand and compression the fruit check during breath. Ini menjadi kelompok. Boleh dikatakan. Inspirasi itu udara yang keluar. Nah, kalau inspirasi itu mengambil O2 sedang. Oke, kelompok kedua silakan Esther. Baik, rekan-rekan dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Good morning everyone. Good morning, sir. How are you today? I am fine, sir. Sebelum kita memberi materi kita, kalau kalian tahu materi kita apa hari ini? Bijak. Apa? Ya, ngerti lah.
yang If you're thinking about leading a more active lifestyle, you're not alone. In recent years, an increasing number of Americans have started participating in more sports. Function of the kidneys. The kidneys are essentially organs that function to: number one, filter the blood; two, remove metabolic waste drop in the body. Terima kasih ya Pak Andi. Oke, sini ada fungsi dari ginjal. Nah, fungsi dari ginjal itu bagian paling kuat ginjal banyak mengandung pembuluh darah dan glomerulus dan memekatkan urin. terima kasih. Benar ya, medula itu bagian di bawah korteks. Yang tersusun dari benang daging. Dan ketiga itu ada rongga ginjal, rongga di tengah ginjal yang menampung urin sebelum dialirkan ke ureter. Terima kasih. Ya benar ya. Istilahnya itu rongga di tengah ginjal. Ginjal setelah disalin. Terus yang keenam, channel dalam satu kelompok itu kan ada 3 kelompok, terus kamu nggak masuk kelompok itu kan berjalan terus, kan gara-gara kamu kelompok itu jadi nggak berjalan. Karena kamu berjalan, ternyata kamu pulang. ada ginjal yang tidak Itu kan kalau misalnya dalam bentuk kelompok itu kan itu egois. Kayak tadi harusnya mereka sudah datang setengah 7. Tapi kamu baru ke setengah 7 ketemu saya di sana. Egois gak? Tidak Pak, saya udah print Pak. Bukan masalah ini. Kan ini tim 3 orang tadi itu. Setengah 7 datang ke sini. Tapi kamu setengah 7 baru ambil untuk kopi ya. Ya, kalau saya sih gitu. Egois tidak berarti kita harus jangan gandeng-gandeng gitu. Kita bisa tidak. Kita tugasnya apa? Baru kalau apa namanya kompakan ya gimana cara biar kompak ya coba besok di manusia ini ada banyak yang suka dan nggak suka. Nggak bisa sih sebenarnya kompak 100%, nggak bisa. Tapi paling tidak kita ya ketika kegiatan yang pertama yaitu fungsi utama ginjal dalam sistem ekskresi adalah Menyaring darah dan membuang darah. yang satu apa? Menyaring darah. Yang apa? Menyaring darah. Iya. Yang ini. Iya. Oke, benar ya, benar ya. Saya Pak, minum air putih. Nilainya nggak ditulis Pak. Pak, nilainya kan? Nilainya nggak ditulis Pak. Sama satu poin ya. Iya Pak. Oke. yang Saya ketiga, Pak, saluran kemih dapat mengalami gangguan dan meningkatkan risiko infeksi. B aja. Ya. Benar ya. Nah, ini yang Air putih yang cepat dan tidak menahan buang air kecil. yang A ya. Iya. Nice. Benar. Saya Pak, Boleh Pak? karena berbagai keseimbangan zat yang harus disalin di ginjal. Benar ya. Dan saya Pak, saya kurang puas Pak. Kenapa? Ya belum sempurna lah Pak. Di bagian mana yang harus diperbaiki untuk Tapi saya lupa Pak, makanya saya juga pas di depan langsung ya, lebih baik dari sebelumnya ya kan, walaupun tak Cukup puas karena waktunya juga kejar-kejaran sama waktu tadi. Karena kan ini mekanisme ini lumayan kompleks juga Pak, ini Pak.
diminta untuk memegang dada dan sebagainya itu juga baik. Tadi menggunakan ini juga ini. Tapi mungkin ngomongnya terlalu cepat ya penjelasannya. Kamu sudah cukup baik. Ya. Terus apa lagi? Mungkin tidak sampai 20 menit lagi. Terlalu cepat. Ya. Siapa Pak, udah cukup bagus ya, Pak, dari sebelumnya hari ini. Penampilannya sudah lebih kayak santai, penyampaiannya bagus gitu Pak dari sebelumnya. Lebih bagus. lebih baik. Sebenarnya dia juga sudah lebih baik dari sebelumnya kan. Tapi pelatihan nggak ada di malam ngomong sedikit ya. Coba kalau latihannya lebih, itu lebih. Ya. Jadi kalau latihan itu jangan cuma sedikit-sedikit, dipolkan, dimaksimal.